Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Halo, baik Pak. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kita diberi karunia kesehatan, kesejahteraan dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali lagi pada acara yang sama, acaranya adalah Sarkusi, sharing dan diskusi. Anak-anak, pada hari ini sharing dan diskusi hari ini kami guru kelas 6 ditemani oleh Bu Ita. Nah, Bu Ita ini sudah pada kenal semua ya. Nah, Bu Ita ini yang bertugas di UKS. Nah, nanti kita akan diberi informasi berbagai macam tentang kesehatan. Baiklah, kita akan memulai sharing dan diskusi pada hari ini. Anak-anak, pada diskusi kali ini topiknya masih sama, yaitu bagaimana cara bangsa Indonesia menghadapi virus corona 19. Jadi kita akan masih membahas masalah yang sama. Nah, apa itu virus? Kemudian bagaimana virus itu berkembang biak di dalam tubuh manusia? Lalu bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan warga gereja? Dan yang terakhir nanti kita akan membahas bagaimana cara mencegah agar virus ini tidak semakin merajalela di sekitar kita, dan juga bagaimana cara kita nanti mempromosikan hidup sehat. Nah, kita akan memulai diskusi hari ini dengan pertanyaan pertama, yaitu apa itu virus corona? Kemudian bagaimana caranya virus itu bisa masuk ke tubuh manusia? Nah, untuk itu Bapak Ibu ini nanti akan menjelaskan, nanti akan bercerita itu seperti apa. Siapa yang akan mendiskusikan? Mungkin saya dulu Pak. Oh iya, Pak Betus, silakan Pak Betus. Kita sudah tahu anak virus corona ini menginfeksi lebih dari 119 juta. 119 juta. Berarti virus ini sangat berbahaya dan mematikan yang Pak. Ya. Kita belum tahu bagaimana virus itu bisa masuk ke tubuh kita dan bagaimana kita cara menanganinya. Yang kita perlu tahu, virus ini termasuk makhluk hidup Pak Heri. Wah, iya betul ya. Makhluk hidup. Jadi bukan makhluk mati ya, makhluk hidup ya. Iya. Kita tahu salah satu ciri makhluk hidup yaitu bisa berkembang biak. Anak-anak, bagaimana cara virus ini berkembang biak? Anak-anak bisa mempelajarinya di media sosial, Betul. internet, karena virus ini sangat berbahaya bagi orang yang rentan, terutama rentan daya tahannya atau umumnya. Iya. Apalagi ada penyakit bawaan ini lebih berbahaya lagi Pak Heri. Mungkin anak-anak bisa mencari informasi tentang virus ini, bagaimana berkembang biaknya itu Pak Heri. Wah, jadi virus ini itu kan bisa dilihat ya Pak dengan mata kita ini, bisa nggak kita bisa memakai mata telanjang dan memakai bantuan itu pasti kesulitan Pak Heri. Jadi kita bisa menggunakan bantuan mikroskop untuk bisa melihat bagaimana virus ini bisa berkembang biak di Pak Heri. Wah, jadi virus ini benar-benar berbahaya ya, apalagi nggak bisa dilihat nih. Kalau bisa dilihat kita bisa menghindari ya Pak ya, bisa lari gitu, menghindari, kita bisa jauh dengan virus. Tapi kalau nggak kelihatan, kita nggak tahu nih di mana virus itu. Nah, selain kita mengetahui makhluk hidup ini ya kan, seperti apa virus corona ini, kita juga harus
bisa mencegahnya, jangan sampai menular ke orang lain. Nah, saya mau bertanya ke Bu Ita, Bu Ita ini ahlinya ini karena tugasnya di bidang kesehatan. Nah, bagaimana ya caranya agar kita terhindar dari virus corona ini, Bu Ita? Iya Pak. Jadi kan memang virus ini memang tidak terlihat ya. Jadi siapa saja itu bisa beresiko terkena virus corona. Oleh karena itu, untuk kita menghindari resikonya, kita menerapkan 5M. Pasti anak-anak juga sudah tahu ya Pak ya. 5M ya. Jadi semua saja bisa ya, tidak hanya orang tua, anak-anak jadi bisa ya. Bisa terkena virus corona. 5M apa 5M. saja? Ya. Ya, yang pertama yaitu kita harus memakai masker ya, seperti saat ini ya. Wah, memakai masker. Memakai masker berarti salah satu cara untuk kita menghindari virus corona. Yang kedua yaitu kita mencuci tangan. Mencuci tangan dengan baik dan benar. Itu ada 6 langkah cara mencuci tangan. Jadi kemana-mana kita juga harus mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar dan buang air kecil kita juga harus mencuci tangan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita menjaga jarak. Jaga jarak itu 1 meter sampai 1,5 ya. Seperti kita sudah ada 1 meter ini ya. Sudah ada ya. Sudah termasuk. Sudah betul ini. Menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah membatasi mobilisasi. Mobilisasi itu kerumunan. Kita juga menghindari kerumunan. Kemudian kita berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya hari ini kita belanja keluar, kemudian nanti setelah keluar kita pindah lagi kemana-mana. Oh, itu namanya mobilisasi. Ya. Jadi itu sangat berisiko karena kan kita bertemu dengan orang banyak, kita tidak tahu tuh apa itu, karena kan juga virus itu juga seperti tadi tidak kelihatan. Tidak kelihatan, betul. Kita berisiko. Kemudian ada makanan juga yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Oh ya. Selain itu kan juga kita harus menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita tidak rentan terhadap virus itu sendiri. Makanan yang pertama yaitu brokoli. Brokoli, kemudian ikan laut, kemudian bisa juga buah-buahan, gitu, dan bayam. Bayam itu kan sangat murah ya dan mudah didapat. Betul. Jadi bisa Murah. juga dengan itu supaya daya tahan tubuh kita sehat, agar kita juga terhindar dari virus itu sendiri. Jadi anak-anak tadi diingat-ingat nih ada 5M ya, coba nanti diingat-ingat di pelajari, didalami. Kemudian tadi kita bagaimana agar sehat, tubuh kita sehat, kemudian yang makanan yang masuk ke tubuh kita juga harus sehat. Juga bagaimana kita mencegahnya ya. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati gitu. Jadi tadi ada untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Tadi banyak sekali. Coba nanti anak-anak kita dalami seperti apa itu makanan-makanan khas Indonesia yang bisa mencegah virus, meningkatkan daya tahan tubuh juga. Itu ya. Baik. Anak-anak kita pernah mendengar istilah vaksinasi atau vaksin. Nah, ini kita akan membahas itu. Ini kaitannya dengan hak dan kewajiban juga ya. Hak kita sebagai warga negara Indonesia. Siapa saja, apa saja, kemudian apa itu vaksin, nanti akan kita diskusikan. Vaksinasi ini asalnya dari mana? Untuk siapa? Siapa saja yang bisa memperoleh vaksinasi ini? Nah, untuk mengetahui ini kita akan membahasnya. Dan siapa yang akan menjelaskan? Mungkin saya Pak. Bu Karti. Saya mencoba menjawab ya Pak Ari. Vaksin itu sama artinya dengan imunisasi. Anak-anak waktu kecil ataupun bapak ibu guru waktu kecil juga sudah pernah melakukan imunisasi. Ada BCG, DPT, polio, hepatitis, dan lain sebagainya. Itu semua diberikan untuk menjaga imun kita, kekebalan tubuh kita. Nah, tadi bicara tentang vaksin,
Vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan Ya. dan dimasukkan ke dalam tubuh seseorang supaya orang tersebut kebal terhadap virus yang melanda di Indonesia dan dunia, yaitu COVID-19. Maka pemerintah mendatangkan vaksin tersebut dari Cina, dari Amerika, dan dari negara yang lain. Itu semua didatangkan dari negara lain ke Indonesia. Apakah Indonesia itu tidak bisa membuat vaksin sendiri? Mengapa didatangkan dari negara lain? Bisa, tetapi baru diuji klinis. Nah, untuk memenuhi hak dan kewajiban bangsa Indonesia, pemerintah sudah mendatangkan vaksin tersebut dan akan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi Pak Heri, Ya. Pemerintah memberikan vaksin itu belum semuanya. Oh, belum. Jadi anak-anak belum. Ya. Yang direkomendasikan baru yang berumur 19 sampai lansia, yang 60 sampai 70 tahun. Tetapi ada juga yang belum boleh menerima, yaitu ibu hamil, itu belum Oh, ibu boleh. hamil. Ibu yang menyusui, orang yang mempunyai penyakit jantung, diabetes, kanker maupun obesitas itu belum direkomendasikan, dan anak-anak juga belum. Mungkin nanti pemerintah membuat solusi lain untuk vaksin pada anak-anak. Itu Pak Heri. Anak-anak dan Bapak Ibu semua, walaupun kita sudah menerima vaksinasi, kita juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu diantaranya 5M. Supaya apa? Supaya kita tetap benar-benar kebal dan orang yang ada di sekitar kita juga kebal. Akhirnya harapan dari pemerintah dan kita semua, virus COVID-19 itu hilang dari Indonesia dan dunia. Ya. Itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Bu Kapti. Nah, ini anak-anak sudah mendengar semua. Vaksin ini sangat penting sekali pada kondisi atau keadaan pandemi seperti ini. Vaksin merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk agar disediakan untuk masyarakat. Nah, hak kita sebagai warga negara juga adalah mendapatkan vaksin itu. Namun anak-anak semuanya, karena vaksin ini masih dalam proses pengujian, jadi hanya bisa diberikan pada orang yang berumur 19 ke atas. Nah, jadi bagi anak-anak sabar dulu, nanti pada gilirannya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kapti, nanti pasti anak-anak juga akan bisa divaksin seperti orang-orang yang lain. Nah, selain hak dan kewajiban warga negara, ada lagi hak dan kewajiban yang lain yang harus kita jalankan, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga gereja. Nah, ini apa ini haknya dan kewajibannya? Anak-anak perlu kami sampaikan bahwa gereja itu pernah menuliskan sesuatu ya dari surat Gaudium et Spes artikel 1. Nah, boleh ini saya sampaikan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Nah, jadi kita ini siapa? Kita itu juga murid Kristus, anak-anak Kristus. Maka kita sebagai warga gereja, sebagai murid Kristus, itu harus bagaimana dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, ini nanti kita akan diskusikan ini. Siapa yang akan menjelaskan ini? Saya Pak Bertus. Silakan Pak Bertus. Masa pandemi ini sangat berdampak bagi seseorang, terutama kaum miskin dan kaum terlantar ya Pak Heri. Oh iya, betul. Berdampak sekali.
kita sebagai warga gereja baiknya bisa membantu atau meringankan mereka ya Pak Eri. Wah, iya betul. Caranya bagaimana Pak Eri? Dengan berbagi, karena kita bisa sisihkan, apalagi ini pas Pak Eri, masa prapaskah. Oh iya. Nah, kita bisa menyisihkan uang kita, lalu kita masukkan ke kotak APP. Lalu kotak APP itu nanti akan disalurkan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan tadi Pak Eri. Iya. Salah satu bentuk kita bisa meringankan atau membantu saudara kita. Anak juga bisa melalui cara lain Pak Eri, dengan cara mengampanyekan atau memutus mata rantai COVID ini. Bagaimana caranya? Dengan membuat poster Pak Eri itu bisa. Anak bisa membuat poster isinya tentang ajakan dan diberi gambar, nanti yang bisa membaca atau yang bisa men-share-nya melalui Facebook, Instagram juga bisa, WA juga bisa. Ini cara cepat untuk menyalurkan informasi pada teman-teman kita supaya nanti bisa mematuhi protokol kesehatan untuk Pak Eri. Wah, iya baik. Terima kasih Pak Bertus nih. Anak-anak sudah mendengarkan hak dan kewajiban warga gereja. Kita ternyata bisa mencegah bahkan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Bertus, kita dapat menyisihkan sebagian uang jajan kita. Nah, ini karena anak-anak ini kan belum masuk sekolah, maka kalau mendapatkan uang saku ya Pak, dari orang tua bisa disisihkan sebagian dimasukkan ke kotak APP. Nah, yang menerima ini kan bukan hanya kita ya, saudara-saudari kita yang umat Kristiani, tetapi semuanya yang bukan Kristiani pun akan mendapatkan juga. Begitu yang sudah disampaikan dalam Gaudium et Spes tadi. Jadi siapa saja, terutama yang miskin, tersingkir, difabel, itu bisa mendapatkan. Siapa saja yang menderita akan mendapatkan kegembiraan dan harapan dari kita, murid-murid Kristus ini. Nah, dan yang terakhir tadi kita juga dijelaskan oleh Pak Bertus cara lain untuk memutus rantai, yaitu dengan cara membuat poster. Nah, ini poster, silakan. Poster itu kan isinya tulisan, ada gambarnya. Itu nanti bisa dibuat dan di-share tadi seperti Pak Bertus sampaikan. Nah, anak-anak, Bu Ita itu sudah membuat video tentang cara bagaimana mencuci tangan yang benar sesuai dengan anjuran WHO. Nah, itu sudah ada di daily activities. Nah, silakan disimak, diperhatikan. Itu nanti silakan kalian tanggapi. Tapi sebelum ditanggapi silakan lakukan dulu, dipraktikkan di rumah. Nah, kalau sudah silakan tuliskan tanggapan kalian. Mungkin kalau mau boleh menuliskan masukan atau kritikan atau saran. Ya, jadi itu adalah salah satu cara kita mempromosikan hidup sehat melalui poster, melalui video dan lain-lain. Nah, sekarang semuanya sudah selesai ya. Jadi sudah lengkap penjelasan kita, diskusi kita pada hari ini. Semoga informasi yang sudah kami berikan dapat kalian simak dengan baik, kalian pahami, kalian dalami lagi. Silakan mencari sumber-sumber belajar yang berkaitan dengan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Bertus, Bu Kamti, dan Bu Ita telah berkenan mengikuti Sarkusi, sharing dan diskusi. Anak-anak tetap menjaga kesehatan, selalu meningkatkan imun tubuh dengan banyak olahraga, makan sehat, kemudian istirahat cukup, dan selalu berdoa. Sekian diskusi dan sharing pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Berkah dalam. Dadah.